Halo teman-teman, jadi di sini saya Kadelet Manuarta akan menayangkan video berkaitan dengan materi komunikasi antar budaya. Jadi sebelumnya kita akan berbicara apa sih itu komunikasi antar budaya. Sekedar. Oke, di sini kita melihat sosok Korea. Jadi sebenarnya di dalam presentasi ini ada video, namun saya kurang memahami bagaimana untuk memplaynya. Tapi di dalam video ini, jadi nanti akan saya sertakan tautannya di link. Jadi kalian bisa melihat bagaimana si orang Korea ini mengalami beberapa komunikasi kendala di dalam komunikasi budaya tersebut seperti itu. Terus pada akhirnya di dalam video tersebut, jadi kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, perkataan mengertinya bahasa saja belum tentu mengerti makna yang dibawakannya. Jadi jelas bahwa percakapan kedua orang tadi tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi yang komunikatif seperti itu. Nah, menarik bukan? Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi komunikasi antar budaya tersebut, jadi kita perlu mengetahui nih apa aja sih pengertian dari komunikasi dan budaya itu sendiri. Jadi yang pertama, pengertian komunikasi di sini adalah kita dapat melihat dari dua aspek, yaitu etimologi atau bahasa dan terminologi atau istilah. Jadi dari sudut etimologis, jadi menurut Roald Dahl dalam buku ilmu komunikasi dibagi di beberapa kata, diantaranya communicare yaitu berpartisipasi atau memberitahukan, sedangkan komunis opinion yang berarti pendapat umum. Sedangkan Ramon S.R. Ross dikutip Laudedi Mulyana dalam buku ilmu komunikasi suatu pengantar mengemukakan bahwa komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yakni komunis. Komunis di sini bukan berarti aliran ya. Jadi yang berarti membuat sama. Jadi dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama suatu persepsi atau arti antara komunikator dan komunikan. Jadi ingat ya, ada dua fungsi. Jadi ada komunikator dan komunikan. Di sanalah akan terbentuk suatu komunikasi tersebut seperti itu. Jadi jika salah satunya tidak ada, maka bagaimana kita bisa mendapatkan suatu komunikasi yang baik seperti itu. Jadi sedangkan selanjutnya secara terminologi atau istilah di sini ada banyak ahli yang mencoba mendefinisikan. Di antaranya adalah Howland, Janis, dan Kelly. Seperti yang dikemukakan oleh Forsday bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain seperti itu. Terus, menurut Laswell bahwa komunikasi ini merupakan jawaban terhadap who says what in which medium to whom with what effect. Jadi siapa mengatakan apa dalam media apa kepada siapa dengan apa efeknya seperti itu. Jadi terakhir di sini John B. Hoban mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil dalam melakukan komunikasi adalah pertukaran verbal, pikiran ataupun gagasan. Jadi ingat ya, jadi komunikasi tersebut terdiri dari dua unsur, yakni pengertian dari etimologi dan terminologi seperti itu. Selanjutnya, jadi di sini ada pengertian budaya, yang dimana kata budaya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yakni bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya
dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Seperti itu. Sedangkan selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat, istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk dirubah. Seperti itu. Terus, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, budaya terbentuk dari banyak unsur yang sangat rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa juga, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak akan terpisahkan dari diri manusia itu sendiri, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Jadi ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu sedang dipelajari. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi dan kebudayaan itu sendiri atau budaya itu sendiri, jadi akan berlanjut dengan apa yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya. Jadi, pengertian di sini adalah komunikasi antar budaya adalah istilah yang merujuk pada suatu proses komunikasi antar individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, komunikasi antar budaya terus berkembang, terlebih saat ini manusia tidak memiliki lagi batasan untuk berkomunikasi dengan orang lain akibat adanya perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh nih terhadap bagaimana perkembangan atau cara berkomunikasi kita kepada orang yang di luar kebudayaan kitanya. Jadi perbedaan dua budaya atau lebih yang bertemu tentunya dapat menciptakan pola interaksi dan komunikasi yang berbeda. Jadi hal tersebut merupakan hasil dari keanekaragaman pengalaman, nilai, cara pandang, dan dari masing-masing budaya. Jadi sekian video yang bisa saya tampilkan berkaitan dengan materi komunikasi antar budaya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.